Phoenix api ini ditangkap oleh manusia. Tanpa perlindungan api, itu seperti ayam raksasa. Masih ada air mata di sudut matanya. Air mata jatuh dan sepatu John berlubang. John tidak tahan orang lain menangis dan segera memutuskan untuk melepaskan Phoenix api. Phoenix api yang tidak terikat langsung terlahir kembali. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Untuk berterima kasih kepada John atas bantuannya, itu memberinya sehelai rambut sebagai tanda. Raja berpikir bahwa dia tidak dapat menangkap Phoenix api yang ingin memenggal kepalanya. Karena bulu Phoenix segera memadamkan api seperti bulu ayam biasa. Ketika John hendak dipenggal, bulu itu tiba-tiba berpendar. Fire Phoenix juga terbang dari jauh, seluruh langit cerah, membuat semua orang terkejut. Burung Phoenix yang menyala bertengger di gedung tertinggi, seperti api besar yang menerangi seluruh kerajaan. Orang-orang berpikir bahwa Phoenix api adalah burung dewa, dan John juga menjadi pahlawan di hati semua orang. Raja hanya harus memenuhi janjinya, Pong John sebagai seorang Mandarin. Namun hal ini membuat sang raja menyimpan kebencian di dalam hatinya. Jadi kirim John lagi ke John ke utara, bangunkan putri salju yang telah tidur selama ribuan tahun. Ini juga tampaknya menjadi tugas yang mustahil. Untungnya, John mendapat bantuan seekor keledai, dengan sangat cepat mendaki gunung setinggi ribuan meter. Tetapi terhalang oleh dinding es, pada saat inilah bulu itu bersinar lagi. Langsung menembus dinding es, dalam sekejap dinding es meleleh menjadi air. Begitu saja, John dengan lancar memasuki istana. Di bawah bimbingan bulu, berhasil menemukan dan membangunkan putri salju yang cantik. Tetapi ketika dia mendengar John harus membawanya kembali ke raja, dia lebih baik mati dan menolak untuk pergi. Karena takdirnya terikat pada orang yang membangunkannya. Jika dia menikah dengan orang lain, dia lebih baik mati. Dia melompat dari ketinggian puluhan ribu meter ke bawah. John melihat itu dan dengan cepat melompat turun juga. Keduanya bertemu di udara. Sang putri juga tergerak oleh keberanian John. Dia percaya bahwa John adalah orang yang akan dia pilih selama sisa hidupnya. Jadi membuka roknya berubah menjadi payung, tetapi John tidak hati-hati merobek roknya. Melihat dua orang jatuh, pada saat yang berbahaya, keledai tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap. Berhasil menyelamatkan dua orang dengan selamat. Melihat wajah cantik di depannya, John tidak bisa menahannya untuk sesaat. Untungnya, suara keledai menyadarkan John. John dengan lancar membawa sang putri kembali ke kerajaan. Dia sekali lagi disebut pahlawan oleh semua orang. Melihat John semakin dipercaya rakyat membuat raja sangat marah. Para prajurit membawa sang putri pergi, dan John juga menerima hadiah yang seharusnya dia dapatkan. Tapi dia tidak senang, karena dia menemukan bahwa dia jatuh cinta dengan sang putri. Dan raja pun karena kecantikan sang putri, buru-buru ingin menikahi sang putri. Sang putri berkata bahwa dia harus menemukan cincin yang dia jatuhkan di laut sebelum dia setuju untuk menikah. Tapi cincin itu ada di tubuh ikan seberat 800 ton itu. Ingin mendapatkannya seperti mencari kematian. Dan tugas penting ini secara alami jatuh pada tubuh John.